Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan membahas tentang materi latihan soal koloid. Untuk lebih memahaminya, kalian bisa mengerjakan dulu atau mendengarkan video materi koloid sebelumnya. Nah, mana yang merupakan ciri sistem koloid? Nomor 1 ya. Koloid tidak dapat disaring. Ya, benar. Ini ciri-ciri koloid ya. Stabil, tidak memisah, terdiri dua fase atau terdiri dua fase, benar nggak? Oke, benar. Keruh, tidak dapat disaring, sukar mengendap, dan stabil. Stabil, tidak dapat disaring, terdiri dari dua fase dan homogen. Dua fase benar, dua homogen, dua fase, terus sukar, tidak dapat disaring, stabil. Nah, pertanyaannya adalah yang paling tidak mendekati adalah homogen, di mana koloid ini punya dua sifat, itu tuh antara, jadi koloid ini agak menggalaukannya tuh kayak koloid itu di antara homogen, fase homogen sama fase heterogen. Kalau itu memiliki fase di antara dan heterogen. Di antara ya berarti. Nah, oke. Yang bukan merupakan sistem koloid adalah, nah siapa aja yang koloid? Lateks tuh karet. Nah, seperti kalian tahu kalau karet itu adalah jenis koloid yang digumpalkan menggunakan asam format di materi ya. Asap adalah koloid dari benda padat yang terbawa oleh udara. Itu adalah asap adalah jenis aerosol, agar-agar tuh sol, buih sabun itu emulsi. Yang bukan itu adalah air sada. Nah, salah satu nomor 3 ya. Salah satu perbedaan antara koloid dengan suspensi adalah salah satu perbedaan antara koloid dengan suspensi adalah koloid bersifat homogen, suspensi heterogen. Benar. Jadi koloid itu homogen, kalau suspensi heterogen. Sementara koloid itu sifatnya ini masih agak galau kan, tahu kan kalau itu di antara homogen sama heterogen. Berarti ini kita pending dulu, kecuali kok udah bener-bener gak ada jawaban. Kemudian B, koloid menghamburkan cahaya, sedangkan suspensi meneruskan cahaya. Enggak ya, dua-duanya menghamburkan cahaya. Jadi ini salah nih. Koloid stabil, sedangkan suspensi tidak stabil. Cek. Koloid stabil, suspensi tidak stabil. Berarti benar yang C. Kemudian, koloid satu fase, sedangkan suspensi dua fase. Betul. Koloid transparan, sedangkan suspensi keruh, belum tentu. Jadi jawaban yang mendekati adalah C. Nomor 4, suatu air sungai setelah disaring diperoleh filtrat yang tampak jernih. Filtrat tersebut ternyata menunjukkan efek tindal. Seperti kita ketahui nih, kalau efek tindal merupakan salah satu ciri dari koloid. Nah, dapat disimpulkan bahwa air sungai itu tergolong koloid. Kemudian lanjut 6. Buih dalam sistem dispersi terjadi pada keadaan. Nah, maksud ketika contoh seperti ini paling enak kita itu membayangkan. Buih itu seperti apa sih? Buih itu kan ringan, di dalamnya tuh ada gas yang terlarut dalam air atau dalam deterjen misalnya. Dalam deterjen cair. Nah, gas ini ingat gas itu adalah terlarutnya, ini kategori terlarut. Terlarut. Jadi kalau dari fase terlarut, cara menghafal itu adalah kalau padat itu terlarut itu kita sebut sol, kalau cair kita sebut dia emulsi, kalau gas kita sebut buih.
Nah, tapi kalau pelarutnya adalah gas, mereka langsung berubah nama jadi aerosol. Nah, jadi kalau koloid itu dilihat dari fase terlarutnya. Kalau padat itu sol, cair emulsi, gas buih. Nah, di kasus ini buih itu sistem terdispersi atau terlarutnya itu dari kita gas, karena buih kan, berarti gas. Jawabannya antara gas-gas yang terdispersi dalam apa? Kalau soalnya buih aja, berarti nggak ada kategori padat ya, berarti gasnya terdispersi dalam cair. Kalau yang terdispersi dalam padat kita sebut dengan buih padat. Hmm. Mutiara nomor 7 ya adalah sistem koloid dalam mutiara itu. Kalau kita ingat, mutiara itu dari sekresi atau cairan dari benda hidupnya, berarti cair. Nah, dalam apa? Nah, kita tahu kalau dia tuh berbentuk padat, maka berarti jawabannya tuh cair dalam padat. Kemudian soal nomor 8, yang tergolong koloid padat dalam gas adalah berarti padat dulu di dalam gas. Di mana-mana kalau pelarutnya gas itu tuh langsung berubah nama jadi aerosol. Nah, jenis aerosol tuh yang bentuk-bentuknya tuh rata-rata berbentuk gas. Di antara sini yang bentuk gas mana? Emulsi enggak, buih enggak gas, enggak bentuk akhirnya tuh bukan gas. Batu apung juga bukan, antara kabut sama asap. Kalau padat tuh berarti jawabannya, kalau kabut itu adalah asap, kabut adalah cairan. Itu tuh kalau kabut itu adalah dalam cair di dalam gas. Cair di dalam gas. Kalau asap itu padat di dalam gas. Nah, C. Kemudian nomor 9, perhatikan data di bawah ini. Ada kuning, keruh-keruh, ada penghamburan, terjadi penghamburan, tidak terjadi penghamburan. Pertanyaannya, mana yang merupakan koloid? Nah, kalau dikenakan cahaya, dia akan mengalami suatu koloid. Itu akan terjadi yang namanya efek Tyndall. Nah, efek Tyndall itu adalah efek ketika koloid akan menghamburkan cahaya. Koloid akan menghamburkan cahaya kalau akan menghamburkan cahaya. Nah, jadi mana yang termasuk koloid? Berarti antara 1, 2, sama 3. Nah, berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Ada jawabannya 1, 2, dan 3. Ada 2 jawaban, maka kalian boleh cek keadaan sebelum sama sesudah. Seperti diketahui, kalau disaring seperti biasa, koloid itu tidak bisa disaring, kecuali dengan selaput semi-permeabel atau selaput khusus. Karena tidak diketahui nih, berarti keruh-keruh, bening-bening, keruh-keruh. Nah, seperti kita ketahui, koloid itu biasanya agak keruh. Berarti jawabannya adalah 1 dan 2 dan 4 ya. 1, 2, dan 4. Oh, enggak, 1, 4 enggak ada ya. Berarti jawabannya B ya. Oke, kemudian soal nomor 10. Sistem berikut tergolong emulsi. Berarti emulsi itu awalnya tuh cair. Cair dalam Nah, cair dalam apa? Bisa cair dalam cair atau cair dalam padat. Nah, cair dalam cair tuh contohnya adalah susu, minyak, santan, kecuali ya di sini. Nah, yang kecuali adalah alkohol.
Nah, alkohol ini adalah cairan dalam cairan tapi bukan koloid. Dia merupakan larutan jadi bukan koloid. Nomor 11. Penghamburan berkas sinar di dalam sistem koloid itu disebut dengan penghamburan sistem koloid itu disebut dengan gerak efek tindak. Kemudian gerak Brown terjadi karena gerak Brown tuh kalau seperti kita ketahui, kita cek lagi ya. Gerak Brown adalah baca ya, gerak Brown itu adalah gerak zigzag partikel koloid yang disebabkan oleh tumbukan tak seimbang. Nah, antara partikel terdispersi atau terlarut dengan pendispersi atau pelarut. Jadi, gerak Brown terjadi karena apa? Karena tumbukan antara molekul pelarut sama terlarutnya. Jadi kita cari tumbukan antara partikel koloid atau tumbukan antara medium atau partikel tuh sama ya dengan partikel koloid. Jadi yang paling dekat tuh adalah jadi dia tuh bukan hanya oleh partikelnya, tapi ada mediumnya. Berarti jawabannya tuh E. Nah, partikel koloid bermuatan listrik karena partikel listrik itu bermuatan karena adsorpsi atau absorpsi. Nah, jawabannya adalah, mari kita cek, itu adalah adsorpsi, penyerapan permukaan. Jadi, kenapa sih koloid bisa bermuatan? Karena dia menyerap ion-ion yang dibuatnya. Jadi misalnya Sol Fe kenapa bermuatan positif? Karena dia menyerap muatan plus dari Fe. Atau AS2S3 bermuatan negatif karena dia menyerap ion S. Nah, jawabannya adalah adsorpsi. Nah, apa bedanya sama up? Jadi kalau up tuh ke samping, ke permukaan. Kalau up itu tuh ke atas ke bawah. Itu 14. Aluminium hidroksida membentuk sol bermuatan positif dalam air. Nah, mana yang paling efektif untuk menggumpalkan koloid? Nah, perhatikan ketika kalian ketemu soal yang mana yang paling efektif untuk menggumpalkan koloid, kalian bisa ngecek dari sifat koagulasinya. Koagulasi itu apabila dia netral. Koagulasi bisa terjadi jika koloid itu netral. Jadi kalian bisa cek, misal ya, kalau ini muatannya positif, maka cek larutan elektrolit di bawah ini yang negatifnya tuh muatannya besar. Contoh ya, yang pertama NaCl. NaCl kalau kita buat jadi muatannya, cara ngeceknya Na tukaran angka, ngambil angka ini, Cl ngambil angka ini, berarti Na plus, kemudian ditambah Cl min. Berarti di sini Cl itu minus 1. Yang B, Fe2SO4 3 kali ya. Berarti Fe ngambil angka 3 menjadi Fe3 plus. Terus SO4-nya berapa? Ditambah SO4-nya ngambil angka 2 di sini. Berarti SO4 2 min. Yang C, BaCl2, berarti Ba ngambil angka 2, berarti Ba 2 plus tambah Cl min. Cl min.
Nah, kalau melihat seperti ini, min sama 2 min itu pasti menang SO4 2 min karena muatannya lebih besar. Lagi ya, terus PO4 Na 3 PO4 berarti Na-nya plus Na-nya plus, terus sebelahnya lagi ini dia 3 min. Berarti jawabannya tuh ini lebih kuat karena muatannya tuh 3 min. Kalau kemudian Na2SO4 berarti sama ya, SO4 muatannya 2 min. Jadi yang dilihat mana sih yang paling muatannya paling besar itu adalah 3 min. 3 min, kemudian lanjut kelebihan elektron. Jadi ulangnya jadi kayak nomor 14, cara menentukan mana yang paling bagus menggumpalkan itu dengan memasangkan dia dengan elektrolit yang muatan positifnya atau muatan lawannya lebih besar. Gitu. Nomor 15. Kelebihan elektrolit dalam suatu dispersi koloid biasanya dihilangkan dengan apa? Nah, metode membuang elektrolit dalam suatu dispersi koloid biasanya dihilangkan dengan cara, apa? Adalah baca. Dialisis itu adalah suatu cara pemurnian sistem koloid dari ion-ion pengganggu. Jadi itu adalah metode dialisis. Tuh. Lanjut nomor 16. Peristiwa koagulasi dapat ditemukan dalam peristiwa yang pertama pembuatan agar-agar, bener nggak? Nah, pembuatan agar-agar tuh pemecahan. Itu agar-agar tuh pemecahan. Jadi bukan penggumpalan sebenarnya. Terjadi berkas sinar, bukan. Ini berkas sinar adalah kasus dari efek Tyndall. Pembuatan cat itu adalah metode adsorpsi karena dia menyerap warna. Pembuatan susu bukan kasus dari koloid ya, pembuatan air susu ya. Terjadinya delta sungai ya, ini adalah contoh koagulasi di mana lumpur itu menggumpal karena terkena larutan ada senyawa elektrolit yang ada di laut atau di sungai. Jadi terbentuk delta. 17. Sistem koloid yang partikelnya tidak menarik molekul pelarutnya. Nah, kalau tidak menarik molekul pelarutnya itu, perhatikan, koloid itu ada banyak jenisnya berdasarkan pelarutnya. Ada namanya koloid liofil, ada namanya koloid liofob. Nah, koloid ya liofil adalah koloid yang menyukai, atau lio itu kan pelarut, fil tuh menyukai yang cocok atau yang larut dengan pelarutnya. Jadi suka dengan pelarutnya. Kalau liofil adalah koloid yang sebenarnya itu tidak bergabung atau sulit larut dalam sulit larut dengan pelarutnya. Jadi makanya kayak asal katanya lio itu pelarut, fob itu fobia. Nah, jadi yang partikelnya tidak menarik molekul pelarutnya kita sebut adalah lio fob. Nah, apa arti hidro? Nah, hidro itu berarti pelarutnya air, berarti koloid yang tidak larut dalam airnya, pelarut airnya. Berarti kalau hidrofil itu adalah koloid yang larut dalam pelarut airnya. Kalau hidrofob, koloid yang sukar atau susah larut dengan pelarutnya. Jadi kalau fil itu berarti suka, fob itu berarti takut. Lanjut nomor 18.
gitu. Zat yang tergolong sol liofil itu adalah yang sangat dekat atau sangat lengket dengan pelarutnya. Biasanya itu ciri-ciri liofil itu yang lengket gitu hasil koloidnya. Kayak lem karet, lem kanji, dan ini adalah salah satu liofil. Nah, sementara untuk busa sabun, busa sabun ini adalah jenis koloid yang punya 2 kepala. Nah, dimana kalau kita perhatikan, jadi ini adalah sabun. Nah, sabun kalau kita pakai kaki-kaki seperti ini, nah gitu. Nah, sabun itu punya 2 kepala. Nah, kepala yang sebelah ini saya warnain jadi hitam sama koloid yang warnanya kuning. Yang warna hitam itu adalah kepala yang menyukai air. Jadi ini air saya warnain biru. Nah, maka dia tuh menarik kuat air. Sementara ini adalah liofob, atau dia tuh kurang suka sama air, tapi dia lebih suka sama lemak atau non-polar. Ini biru ya. Makanya dia ini berada nempel bagus di kotoran. Misalnya kotoran kalian berwarna ungu misalnya ya. Ini baju. Ini baju. Nah, jadi kalau sabun tuh punya sisi yang namanya liofil atau hidrofil. Nah, yang sebelah sini adalah hidrofob. Hidrofil, ini hidrofob. Nah, jadi kalau misalnya deterjen atau sabun dimasukkan ke dalam kain, bagian hidrofilnya akan melekat kuat di air. Bagian hidrofobnya akan melekat di lemak atau kotoran di baju kita. Nah, apa yang terjadi? Dia akan membuat tegangan permukaan air ke atas, sehingga ini kan ada tegangan permukaan air tuh yang membuat kotoran ini terangkat ke atas. Makanya busa sabun juga termasuk liofil yang suka sama pelarutnya, bisa larut dalam pelarutnya. Lem karet, lem kanji juga. Jadi jawabannya E. Deh. Yang nomor 19 ya, yang tergolong koloid hidrofob, berarti susah gabung sama air. Apa? Yaitu lemak dalam air. Kalau amilum dalam air bisa ya, kayak nempel gitu. Protein bisa, karbon agar-agar. Yang kalau hidrofob tuh lemak tuh susah gabung sama air. Jadi perlu bantuan sabun misalnya gitu. Nah, lemak dalam air seperti contoh minyak. Lemak kan juga minyak ya, sama air kan susah di hari-harinya. Tapi dia bisa digabung jika ada emulsi, jika ada sabun. Nah, sabun kan bisa menyatukan 2 hal yang berbeda tuh, kayak lemak dalam air. Nah, sabun kita sebut dengan emulgator. Atau kita juga sebut sabun ini adalah koloid pelindung, karena dia membuat 2 koloid ini nih selesai. 2 koloid ini nih bukan selesai sih, bisa bergabung gitu. Lanjut nomor 20. Gejala atau proses yang paling tidak ada kaitannya dengan sistem koloid adalah efek Tyndall, dialisis benar, koagulasi. Efek Tyndall kan larutan yang menghamburkan cahaya. Dialisis adalah cara koloid menghilangkan ion-ion berlebihan. Koagulasi itu penggumpalan. Emulsi itu sebutan untuk koloid dari cairan terlarutnya. Elektrolisis adalah metode untuk memurnikan suatu logam. Jadi nggak ada kaitannya gitu. Lanjut soal nomor 23.
Yang menunjukkan proses pembuatan gel ialah, ayo ada gel ya, agar-agar. Berarti jawaban nomor 5 benar. 5, 5 antara 1 sama 2. Nah, nomor 2 tuh bukan gel belerang, nomor 1 nih. 1 dan 5. 24. Pembuatan koloid berikut ini yang tidak tergolong cara kondensasi. Nah, kemarin di materi ini ya cara pembuatan koloid. Yang harus diingat tuh ini loh, yang ini. Nah, jadi koloid itu sebentar. Sebentar ya. Ini saya inikan dulu. Kalau pembuatan koloid itu sebenarnya simpel. Kalian tuh harus ingat ukuran partikel. Di mana ukuran partikel itu dimulai dari yang paling besar itu padat, kemudian yang cair dan gas, ya enggak? Padat, cair, dan gas. Nah, kategori cair dan gas itu adalah ukuran partikel yang kecil. Kalau padat tuh berarti gede ukuran partikelnya. Nah, koloid itu saya masukkan ke dalam tengah-tengah. Nah, jadi gini, kalau padat di tengah-tengah ukuran kan koloid. Kalau padat itu jadi koloid, berarti kan ukuran partikelnya mengecil. Nah, kalau ke arah sini, kalau ke arah sini, itu kan mengecil partikelnya. Nah, mengecil itu prosesnya namanya prosesnya disebut dengan dispersi. Nah, kalau cair ke gas itu kan membentuk koloid, berarti kan koloid kan lebih gede kan daripada cair ke gas. Berarti kita masukkan gini nih. Nah, jadi gampang. Jadi nomor A, pembuatan sol belerang dengan mengalirkan gas ke dalam larutan SO. Gas sama larutan. Gas dalam larutan, kemudian sama larutan, pembuatan sol belerang dengan mengalirkan gas ke dalam larutan. Berarti fase yang ada di A itu rata-rata gas dan larutan cair ya, terus menjadi koloid. Berarti kan ukuran partikelnya membesar. Kalau membesar berarti kategori A itu adalah kategori kondensasi. Kemudian membuat sol emas dengan mereduksi larutan. Berarti kan ini kategori awalnya larutan nih, ada di sini ya. Membesar, mau menjadi koloid itu berarti membesar Kak. Nah, terus pembuatan sol kanji dengan memanaskan suspensi. Suspensi itu adalah padatan. Padatan jadi koloid berarti mengecil. Mengecil itu berarti dispersi. Membuat sol FeOH 3 kali dengan menghidrolisis larutan. Berarti hidrolisis larutan ya. Larutan berarti menjadi koloid juga kondensasi. Ini larutan dengan larutan berarti juga kondensasi. Nah,
Terus, larutan di bawah ini dalam air panas memperlihatkan efek tindal adalah, nah ingat efek tindal merupakan ciri-ciri koloid. Nah, yang perlu kalian hafalkan untuk koloid yang terkenal dari bahan kimia itu adalah koloid FeOH 3 kali. Dia itu dibuat dari kemudian koloid yang terkenal yang satu lagi adalah AS. Nah, yang terkenal itu adalah koloid dari AS2S3. Dibuat dari H2ASO3 dengan H2S. Jadi dua koloid ini lumayan terkenal, boleh dihafal. Jadi jawabannya itu yang mana yang tidak tergolong kondensasi. Itu jawabannya adalah C. Lautan di bawah ini yang dalam area panas memperlihatkan efek tindal itu adalah D. Gitu. Oke, sekian latihan soal hari ini. Semoga bisa membantu. Kalian boleh komen di bawah dan tanya kalau ada yang tidak paham. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.